Pagi hari ini, Kampung Nelayan melaksanakan kegiatan advokasi perencanaan pendidikan berbasis data dan juga launching gerakan kembali bersekolah bagi masyarakat Kota Palu. Dan juga pagi hari ini yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu bersama UNICEF, yang mana melalui Yayasan Karampuang dilaksanakan di Kampung Nelayan pagi hari ini. Dan juga kegiatan untuk kegiatan GKB ini dan juga PPBD ini menggunakan protokol kesehatan COVID-19, di mana seluruh peserta menggunakan masker dan juga sudah disiapkan tempat cuci tangan bagi para peserta yang menghadiri acara ini. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar, dan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Mudah-mudahan karena ini adalah tahun akhir kerjasama UNICEF dengan pemerintah Indonesia untuk siklus 5 tahunan, dan insya Allah akan kemudian dimulai lagi 2021 sampai 2025. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita masih bisa bertemu kembali, dan pada akhirnya kami berpesan bahwa pertemuan ini mudah-mudahan kita tetap menjaga protokol COVID-19 sehingga kita bisa diselamatkan dari tantangan yang kita hadapi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara advokasi pendidikan berbasis data ini dan launching gerakan kembali bersekolah dilaksanakan di Kampung Nelayan Kota Palu, yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Palu, Bapak Haji Asri SH. Organisasi UNICEF serta dan Yayasan Karampuang sebagai pelaksana kegiatan kali ini. Hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Palu, para camat, lurah, kepala sekolah, fasilitator SIPBM Kota Palu, lembaga mitra CSR, serta perwakilan anak tidak sekolah. Dalam kegiatan ini pun menggunakan protokol kesehatan COVID-19, mulai dari panitia penyelenggara sampai para peserta. Ada 53 kembali ke sekolah formal, ada 124 yang non formal ya Ibu. Nah, ini harus dipantau. Tentunya Pak Kadis, Pak Haji Ansar ini tidak bisa melakukan secara sendirian. Ini perlu dukungan dari semua elemen, dari kepala sekolah, kemudian juga dari lurah. Nah, mungkin kita juga bisa fungsikan daripada ada namanya Satgas Kalima yang ada di 46 kelurahan. Nah, ini nantinya bagaimana nanti dari Pak Kadis Pendidikan yang nantinya akan mengkoordinir untuk memantau daripada anak-anak kita yang kembali ke sekolah ini. Dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Kota Palu menyerahkan secara simbolis surat keputusan Wali Kota Palu tentang pengembalian anak tidak sekolah ke sekolah atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Sanggar Kegiatan Belajar melalui program Gerakan Kembali Bersekolah di Kota Palu, serta surat keputusan Wali Kota Palu untuk menugaskan Dinas Pendidikan Kota Palu, Dinas Sosial, Kecamatan, Lurah, Kepala Sekolah, memfasilitasi pemantauan, memonitoring, dan evaluasi program Gerakan Kembali Bersekolah, dan juga untuk anak tidak sekolah yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Tak lupa pula Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu menyampaikan harapan terbesarnya semoga anak-anak di Kota Palu yang tidak dapat bersekolah agar bisa bersekolah kembali dan dapat menaungi bangku pendidikan dan bisa menjadi manusia yang pintar, maju, berdaya saing di dalam Kota Palu maupun di luar provinsi, serta bisa memajukan pembangunan di masa depan. Semoga dengan adanya pendidikan berbasis data ini mempermudah bagi masyarakat, anak sekolah, dan pemerintah untuk mengakses mulai dari data sampai hal-hal yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dan anak sekolah dan seluruh tenaga pendidik.
Ibu, pertanyaan kami, apa manfaat dari pendidikan berbasis data ini dan juga dari launching kembali untuk anak sekolah ini? Yang jadi kita dorong hari ini adalah perencanaan pendidikan berbasis data. Ini tujuannya untuk menyasar di dua sektor. Yang pertama perencanaan di pemerintahan, sehingga ketika berbasis data ini bisa lebih tepat sasaran, programnya bisa lebih efisien, dan manfaatnya sangat dirasakan oleh anak karena datanya sudah akurat dan langsung by name by address, dan anak-anak ini bisa terpetakan dia akan masuk ke sekolah formal maupun non formal. Macam alasan yang mereka dapatkan ini akhirnya bisa melalui penentu kebijakan stakeholder lokal ini sudah ditemukan solusinya dan hari ini bisa dikembalikan. Semoga besok tidak ada lagi anak yang putus sekolah, dan anak-anak yang sudah dikembalikan ini tetap berada di dalam lingkungan sekolah. Apa harapan terbesar Ibu dari kegiatan pendidikan berbasis data ini dan juga launching untuk anak sekolah kembali ini? Nah, harapannya ke depan ini tidak berhenti sampai di sini karena piloting saat ini hanya 4 kelurahan saja. Semoga bisa di tahun depan ini bisa diluaskan lagi, skalanya ditingkatkan lagi. Kemudian perencanaan pembangunan ini mulai dari level kelurahan, desa, hingga level provinsi ini bisa dijalankan, karena kita tahu sekali bahwa sebuah perencanaan yang berbasis data ini akan hasilnya jauh lebih bagus lagi, jauh lebih maksimal lagi, dan memungkinkan pemenuhan hak anak di Kota Palu ini bisa berjalan dengan bagus. Ya, jadi apa yang dilaksanakan oleh UNICEF bekerjasama dengan Yayasan Karampuang dan pemerintah Kota Palu melaksanakan sistem informasi berbasis masyarakat ini sangat baik. Khususnya untuk sektor pendidikan, alhamdulillah kita menemukan anak-anak yang statusnya tidak bersekolah disebabkan beberapa hal. Yang pertama karena mereka sama sekali tidak pernah mengenyam jenjang pendidikan. Yang kedua karena putus ya ke jenjang berikutnya, misalnya dari SD tidak tamat SD sehingga putus untuk ke SMP. Untuk SMP tidak tamat SMP, kemudian putus ke jenjang SMA dan selanjutnya ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, anak-anak ini tidak bersekolah atau putus bersekolah, tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya karena disebabkan beberapa hal. Hal yang pertama karena kondisi ekonomi. Hal yang kedua karena kondisi lingkungan. Hal yang ketiga karena kondisi keuangan. Hal keempat karena kondisi kekurangan atau kemiskinan. Nah, ya harapan kami ke depan anak-anak Kota Palu itu tumbuh menjadi generasi milenial yang cerdas, berbudaya dan memiliki iman dan takwa. Dan mereka memiliki daya saing yang baik, ya, yang mampu ya bersaing dengan kota-kota lain, ya, bersaing dengan daerah-daerah lain, dan secara keterampilan, kemampuan mereka bisa ya untuk melakukan apapun ya karena memiliki pendidikan yang cukup. Terima kasih Pak Kadis, wawancara kita pagi hari ini. Itulah wawancara kita bersama Kadis Pendidikan Kota Palu yang baru saja mengikuti advokasi masalah pendidikan dan juga yang dilaksanakan UNICEF dan juga Yayasan Karampuang. Dari Kampung Nelayan, kami laporkan.